Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, saya akan menjelaskan tentang daily planner ya, rencana harian, iman amal soleh. Jadi tujuan daripada daily planner ini Bapak Ibu, ini adalah untuk meningkatkan sebagai cara untuk meningkatkan iman dan amal soleh ya. Ini tentu kita umat Islam ingin kita ini lebih baik daripada hari kemarin, besok lebih baik daripada hari ini. Apa yang lebih baik? Yaitu ketakwaan kita yang berupa keimanan dan amal soleh. Jadi tujuan daripada wiki ini tidak sekedar untuk menyelesaikan amanah-amanah yang kita hadapi Bapak Ibu, tapi lebih dari itu yaitu untuk peningkatan iman dan amal soleh. Ya amanah tentu nanti ya Bapak Ibu, karena itu tugas utama kita juga. Nah tapi yang paling penting sekarang yang paling kita tekankan di sini bahwa rencana harian iman dan amal soleh, kalau kita singkat dengan RIAS, itu tujuannya adalah untuk meningkatkan iman dan amal soleh dan untuk meningkatkan ketakwaan sehingga hidup kita akan beruntung gitu ya. Kalau ini apa tujuan. Nah, Bapak Ibu, di sini kita lihat yang schedule dulu ya Bapak Ibu, lebih ke tanggal ini ya Bapak Ibu. Bukan ke tanggal, ke ini. Kapan ini ada jam 5, jam 6, jam 7 sampai jam 11. Tentu ini menyesuaikan aktivitas Bapak Ibu ya. Nah, Bapak Ibu, tentu kita diberi amanah waktu oleh Allah itu memang kita gunakan untuk meningkatkan iman dan takwa kita. Jadi Bapak Ibu, yang paling penting adalah waktu sholat ya, jam 12, jam 3, jam 5, jam 6, jam 7, itulah waktu-waktu sholat yang harus kita isi dulu gitu. Jadi waktu ini ya, misalnya waktu duhur, wah nggak bisa ini ya. Jadi jam 12 ini kita isi dengan sholat. Nah, apalagi Bapak Ibu, iman dan amal soleh yang akan kita tingkatkan. Waskita Quran, ya waskita Quran jam 5 misalnya. Kita tulis aja di sini. Atau ada ide untuk dikir nafas jam berapa gitu. Jam 9 misalnya. Nah, Bapak Ibu, di sini nanti tentu kita ada keinginan-keinginan untuk berbuat baik. Ya, keinginan-keinginan kita untuk berbuat baik itu misalnya apa? Saya nanti mau bersedekah di masjid. Ya, nanti berarti kita tulis saja jam 12 ini sholat duhur dan berinfak gitu. Kita tulis di sini. Kemudian jam berapa? Jam 7 berangkat kerja. Nah, berangkat kerja ini saya nanti mau membantu bos untuk menyelesaikan pekerjaan gitu ya. Atau kalau ibu rumah tangga misalnya, saya jam 8 nanti mau membelikan anak makanan apa begitu ya. Jadi intinya begini, intinya amal soleh yang keseharian kita. Jadi amal soleh itu kan banyak Bapak Ibu, tidak hanya sholat, tidak hanya zikir, tidak hanya baca Quran, tapi membelikan anak makanan, menyiapkan untuk makanan, misalnya ibu itu menyiapkan makan untuk suami, untuk anak-anak. Nah itu cobalah ditulis niat-niat baik, terutama niat-niat baik yang bersifat dadaan gitu loh Bapak Ibu ya. Sehingga itu kan ini tujuannya untuk menguatkan niat ya. Misalnya saya niat sedekah nanti di masjid 10.000 misalnya. Ya tulis aja gitu. Jam 12 saya niat sedekah 10.000 gitu. Kenapa ditulis? Nah, kenapa ditulis? Karena begini Bapak Ibu, ilham Allah itu cepat berubah gitu loh. Bapak Ibu diniatkan Allah untuk sedekah 10.000, kalau tidak segera dicatat, nanti jadi 5.000 gitu. Ada 5.000, kalau nggak segera dieksekusi, jadi
1.000 atau bahkan nggak jadi sedekah. Nah, kenapa jam 12? Karena nanti mau saya kasih di masjid, sehingga saya tulis dulu gitu. Kalau mau dikasihkan ke orang ya nggak perlu ditulis karena langsung ya. Tapi kalau ini mau ditulis ya berarti kan jam 12. Jam 12 ditulis, nanti sekarang masih jam 10 ya, nanti akan saya masukkan. Nah, Bapak Ibu, ide-ide ini tentu bersifat ilham ya. Ya, bagaimana cara mengecek itu ilham Allah, niat baik, amal soleh? Nah, tentu Bapak Ibu, ini ada pemanduannya, ada pemandunya. Pemandu untuk berbuat baik itu ada 3, yaitu amanah yang jelas, yang kedua tanda yang nyata dari Allah, dan yang ketiga adalah perintah Allah apa gitu ya, yang terukur ya, yang bisa kita lakukan. Misalnya amanahnya masjid gitu ya, tandanya kemakmuran, masjidnya itu butuh dana untuk kemakmuran. Perintahnya ya sedekah tadi 10.000 gitu ya perintahnya. Jam berapa nanti? Jam 12 di sini. Nah itu. Jadi sedekah di masjid itu tidak sekedar perbuatan impulsif atau perbuatan dadakan yang tidak ada niat ketuhanannya, niat ke Allahnya ada. Maka nanti pentingnya pengingat ini, amanah yang jelas, tanda yang nyata, perintah yang terukur itu agar kita lebih terarah secara kesadaran kita bahwa amal soleh itu memang dari Allah gitu. Misalnya lagi membersihkan rumah misalnya, menyapu rumah misalnya. Nah, aku nanti mau menyapu rumah yang tidak biasa misalnya. Apa itu? Mau menyapu rumah yang ada di kolong tempat tidur misalnya. Amanahnya adalah rumah. Tandanya kolong tempat tidur kotor. Perintahnya bersihkan. Jam berapa? Jam 6. Nah ini karena ini amal soleh yang tidak tiap hari gitu. Nah, mungkin perlu kita tulis. Tapi kalau saya memang tidak terbiasa nyapu ini, bapak-bapak ini tidak terbiasa nyapu, ya tulis aja di sini amanahnya rumah, tandanya kotor, perintahnya nyapu gitu. Jam berapa menyapu? Jam 8 atau jam 7 gitu, atau jam 6. Nah, Bapak Ibu, nanti ini kita isi gitu. Nah, ini pentingnya gini, saya tekankan sekali lagi bahwa yang penting adalah penekanan kita itu peningkatan iman dan amal soleh. Iman itu ya ini, aktivator iman ini bisa melakukan wasiqah Quran, sholat sadar Allah, melakukan 3T, tasbih tahmid takbir, senam DN, dan zikir nafas. Ini untuk iman, sedangkan yang amal soleh itu yang ini Bapak Ibu. Yang kapan kemudian dipandu oleh amanah tanda perintah atau ATP. Sehingga Bapak Ibu perpaduan antara iman dan takwa itu menimbulkan sebuah iman dan amal soleh itu menimbulkan sebuah ketakwaan. Dan di sini nanti hidup kita ini akan dibahagiakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gimana Bapak Ibu? Jelas ya Bapak Ibu? Amanah ini perlu saya beritahu Bapak Ibu, maaf perlu saya sampaikan bahwa amanah itu adalah apa yang dititipkan Allah. Jadi berupa kata benda ya Bapak Ibu. Bisa rumah, bisa kendaraan, bisa pasangan hidup, suami atau istri, bisa anak, bisa customer, bisa lain-lain gitu ya. Nah, kemudian yang tanda itu adalah keadaan. Jadi keadaan, misalnya anak ini keadaannya apa? Amanahnya anak, tandanya menangis. Nah, apa menangisnya? Perintahnya apa? Oh, ternyata lapar. Oh, ternyata minta susu. Oh, ternyata apa gitu. Nah, nanti kita eksekusi di sini gitu. Niat baik itu. Atau nanti dari niat baik dulu enggak apa-apa Bapak Ibu. Misalnya Bapak Ibu punya ide atau punya pikiran untuk apa? Tadi ya yang saya contohkan, ya tinggal ditelusur aja amanahnya apa, tandanya apa, perintah apa. Karena apa? Kadang-kadang ide itu tidak ada amanah, tanda dan perintahnya. Nah, ini yang Nah, tanda itu kata keadaan, dan perintah adalah kata kerja. Jadi penulisannya nanti dalam bentuk amanah dalam bentuk kata benda,
Anda itu dalam bentuk kata keterangan dan perintah itu dalam bentuk kata kerja. Nah, sedang eksekusinya nanti ini ada jam-jamnya ini. Nah, Bapak Ibu, kemudian ya kita perlu berterima kasih kepada Allah nanti ketika kita sudah mau tidur atau sudah sedang atau mau istirahat itu, kita berterima kasih kepada Allah telah menjalankan amanah. Ini catatan-catatan ini bisa kita isi dengan insight-insight atau pemahaman-pemahaman baru tentang peningkatan iman dan takwa ini, Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, peningkatan iman dan takwa ini saya kira umum, Bapak Ibu ya. Kita semuanya ingin bahwa kita ingin iman dan amal soleh kita itu meningkat gitu. Tapi nggak jelas kadang-kadang, maaf, kadang-kadang nggak jelas amal solehnya. Kadang sedekah gitu, tapi tidak sadar kalau sedekahnya itu karena agar masjidnya jadi bagus gitu kan, bukan karena Allah gitu. Nah, ini yang perlu kita luruskan. Nah, form ini adalah untuk mengingatkan kita agar meluruskan niat ketika beriman dan beramal soleh itu. Nah, begitu Bapak Ibu yang berminat form rias ya, form rencana harian iman dan amal soleh bisa disampaikan ke saya di grup ya, nanti akan saya bagikan secara gratis. Bisa Bapak Ibu print sendiri di rumah. Jadi, dicoba. Baik Bapak Ibu, saya kira cukup. Mudah-mudahan ini manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.